Puisi ini berjudul Anjing Kurap. Perempuan iblis? Dengar, anak wabah. Anjing betina? Manusia laknat, penghuni neraka. Ajar deh ibu. Jelas-jelas ijazah anak bangsa ia sebut ijazah palsu. Otak anak bangsa ia jadikan otak palsu. Bahkan dia yang menuduh meminta bukti pada tertuduh. Rusaklah moral anak bangsa karena kadal kurap bangsat. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Astagfirullahaladzim, kamu ya perempuan bikin puisi, berkerudung tapi kata-katamu bejat, laknat. Betul. Anjing betina kamu ya, setan iblis betina kamu ya. Wow. Manusia laknat, memalukan Islam Indonesia kamu ini ya. Betul. Islam Indonesia itu sebelum ada kalian-kalian itu, apa itu Habib Rizik segala tetem bengek nongol. Sebelum saya tuh 55 tahun setengah, Islam itu bagus, santun. Indonesia itu santun. Iya, benar. Dan saya sampai sekarang ini, apa itu Habib aku juga gak ngerti. Cuman kayak astagfirullahaladzim, rupanya Habib itu orang-orang bejat. Rupanya Habib itu orang-orang setan, orang-orang iblis. Kata-katanya setan, gak perempuannya, gak lakinya. Astagfirullahaladzim. Kamu ya anjing betina, Tuh dengar, iblis betina, manusia laknat yang udah dikuasai setan iblis lo ya. iya. Bikin malu Islam Indonesia kamu ya. Betul. Merendahkan Islam Indonesia lo ya. Sepakat. Semoga cepat lenyap kamu dari dunia ini. Tapi dengar setan itu. iblis saya yakin nggak bakalan dilenyapkan karena kamu memang jadi penggoda. Kamu memang jadi penggoda. Betul. Kalian Betul, Ibu. memang jadi penggoda orang-orang baik seperti Pak Jokowi sekeluarga. Benar sekali ibu. Pak Jokowi sekeluarga, insya Allah manusia yang dimuliakan Allah. Dan Amin. kalian membenci perempuan iblis, Dengar, anak wabah. anjing betina, manusia laknat, penghuni neraka. Ajar deh ibu. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Nggak lakinya, nggak perempuannya, bejat kata-katanya. Benar sekali. Kamu ini nggak kasihan bapak ibumu? Dia tidak pernah kasihan. Bapak ibumu yang membesarkan sampai segitu. Dia tidak peduli. Kasihanilah ibu ke bapakmu yang membesarkan, yang melahirkan. Jika Mana mungkin dia kamu mau kasihan, nggak Ibu? kasihan anak keturunanmu. Dia juga tidak peduli dengan keturunannya. Keturunannya yang di Yaman tidak peduli dia. Jahanam, iblis betina, anjing betina. Tidak lebih rendah. Kamu itu lebih rendah. Lebih rendah dari anjing, tau gak? Lebih rendah, sakit lebih sekali. najis. Najis anjing bisa dicuci, tapi kata-kata dari mulutmu tidak bisa dicuci. Keras ini, keras Kamu ini itu ibu. lebih rendah dari anjing. Benar. Orang ajar lo ya. Ajar dia. Semuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa orang-orang baik Indonesia. Amin. Lindungilah orang-orang baik Indonesia. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Puisi ini diberi judul Iblis Betina yang Tak Punya Hati, karya Yohana Abdullah. Di malam yang sepi, saya melihat seorang wanita yang cantik sekali. Badannya dibungkus pakaian surgawi. Tapi sayang, wanita ini punya penyakit hati. Benar sekali. Wanita ini gemar sekali membuat puisi. Isi puisinya hanya caci maki kepada pemimpin sendiri. Ada juga puisi yang Sehingga berjudul wanita Negeri Bajingan. ini dijuluki iblis betina yang tak punya hati. Iya betul. Kebenciannya kepada pemimpin di negeri ini sudah tidak terbendung lagi. Fitnahan,
hinaan, bahkan caci maki dia jadikan sebagai hobi. Wahai kau iblis betina, sadarlah diri. Pemimpin yang macam mana lagi yang kau inginkan memimpin di negeri ini? Apakah seorang pemimpin yang munafik yang menganggap dirinya Imam Mahdi? Atau pemimpin yang hanya pandai berbicara tapi tidak tahu bekerja dan tidak tahu koreksi diri? Siapa tuh? Nis. Wahai anak iblis betina, sadarlah. Cobalah bercermin diri. Tanyakan hati kecilmu sendiri, apa yang sudah kau kasih untuk negeri ini? Puisi ini berjudul Negeri Para Bajingan. Dinilai hina Pancasila, Rahma Sarita dipecat dari staf pimpinan MPR. Nah, ini menarik ya, karena kalau menurut data BPS tahun 2021, persentase penduduk miskin di NTT ini justru meningkat loh ya, mencapai 21,21%. Ini menyebabkan NTT menjadi peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Sambil tertawa. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap, karya Rahma Sarita. Sarita. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari, dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar, mengucap terima kasih. Mana mau dia kasih roti? Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong, barang sekali. Sekikir begini mau kasih roti dia. Tiba-tiba saja, aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Bukannya sebaliknya. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Putar balik. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Bukannya sebaliknya. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. HTI teriak orang lain PKI, lucu kan? Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Beli, bukannya Tifa sama Rismon yang beli. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi, dasar NPD. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Dia omong diri sendiri. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Goblok ini orang. Anomali. Sarita. Nah, untuk Pak Saudara semua, beta juga menulis sebuah puisi. Ini puisinya. Beta menulis sebuah puisi berjudul Kadal Kurap. Nah, kenapa beta kasih judul Kadal Kurap? Karena menurut beta, kadal adalah hewan yang cerdik, cuman licik dan munafik. Ketika di situasi yang terpojok, dia tidak segan-segan untuk menyakiti dirinya sendiri dengan cara mengeluarkan darah dari matanya dan memotong ekornya sendiri demi menipu lawan. Makanya beta memberikan judul pada puisi ini berjudul Kadal Kurap. Jadi bagaimana isi dari puisi tersebut? Mari kita sama-sama dengarkan. Tiap hari di negeri Garuda terdengar jeritan kadal kurap. Saking najisnya luka kurap, sang kadal mengemis obat kurap. Seketika Garuda memberikan sepotong jabatan, sang kadal malah jadikan itu jembatan. Ia menarik keluarga imigran, disangkanya itu air keran. Tiap hari di bumi pertiwi terlihat kadal melemparkan potongan tai. Dengan bau busuk yang tak sedap, dia membuat hoax seakan sedap. Ketika dipecat matanya mengeluarkan darah, mulutnya ditaburi fitnahan bagaikan merah darah.
Tiba-tiba anak bangsa teringat terdapat anak imigran kilat, pura-pura agamis padahal hati bau amis. Hobinya menghakimi ketika diproses merasa terzolimi. Hobinya menyerang Garuda ketika diproses salahkan anak Garuda. Hobinya menghasut rakyat untuk teriak di jalan, sedangkan dia tertawa di restoran. Dan hobinya menuduh anak Garuda koruptor, sedangkan dia hening soal perampasan aset koruptor. Ibu Pertiwi menangis, wahai anak kandung, kenapa kalian diam ketika Indonesia disebut negeri bajingan? Kenapa kalian diam ketika Pancasila dihina? Dan kenapa kalian diam ketika Nusa Tenggara Timur disebut provinsi termiskin dari timur? Ibu Pertiwi berteriak, wahai anak bangsa, sampai kapan hoax dianggap demokrasi? Sampai kapan memaki dianggap demokrasi? Dan sampai kapan menghina dianggap demokrasi? Wahai anak bangsa, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, sampai kapan anak kandung ingin dikadalin? Jelas-jelas ijazah anak bangsa ia sebut ijazah palsu. Otak anak bangsa ia jadikan otak palsu. Bahkan dia yang menuduh meminta bukti pada tertuduh. Rusaklah moral anak bangsa karena kadal kurap bangsat.